Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarnisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian menurut Jung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian menurut Jung. Pelopor teori psikologi Sigmund Freud dan Jung sendiri ialah anak didik Sigmund Freud. Teori pendekatan psikologi sastra yang dikembangkan oleh Freud ini dikenal dengan nama psikoanalisa. Psikoanalisa sendiri merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Tokoh utama psikoanalisa adalah Sigmund Freud. Pada mulanya, Freud mengembangkan teorinya tentang struktur kepribadian dan sebab-sebab gangguan jiwa. Dengan demikian, Freud maka muncul psikolog lainnya yang mengikuti arahan pemikiran Freud. Mereka menggunakan dasar pemikiran Freud, tetapi para psikolog mengembangkan lagi teori psikologinya, karena teori psikologi Freud kurang spesifik. Teori Freud hanya menitikberatkan pada ketidaksadaran salah satu murid Freud yang berhasil mengembangkan teori psikologi adalah Carl Gustav Jung. Baik, di sini juga ada pandangan Jung. Menurut pandangan, kepribadian merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Juga menyebutkan adanya kepribadian kolektif yang dibentuk sebelum oleh dasar ras dan secara selektif menjangkau dunia pengalaman dan diubah serta diperkaya oleh pengalaman-pengalaman yang diterimanya. Jadi, kepribadian individu itu merupakan hasil daya batin yang mengenal dan dikenal daya-daya dari luar. Kepribadian ini sendiri berfungsi untuk membimbing orang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini juga terdapat struktur kepribadian yang mendefinisikan fisik sebagai totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun tidak disadari. Jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar atau kesadaran dan alam tidak sadar ketidaksadaran. Keduanya mempunyai fungsi penyesuaian dan tidak hanya saling mengisi, tetapi juga berhubungan. Kesadaran sendiri, yaitu alam sadar manusia, meliputi bagian yang dapat dirasakan secara langsung, sedangkan ketidaksadaran mempunyai dua lingkar, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Begitu pula ada beberapa struktur kepribadian, yaitu yang pertama ada arketip, adalah bayangan-bayangan leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Yang kedua ada persona. Persona sendiri terdapat sisi kepribadian yang ditunjukkan orang kepada dunia. Jika terlalu identik dengan persona, maka akan kehilangan inner self dan cenderung memenuhi harapan sosial. Yang ketiga ada shadow. Shadow sendiri menampilkan kualitas yang tidak diakui keberadaan dengan menyembunyikan diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya ada anima, yaitu terdapat sisi feminim seorang pria terbentuk dalam ketidaksadaran kolektif sebagai arketip dan menetapkan di kesadaran selama mengalami hal ini atau anima. Seorang pria tidak pernah mengakui bahwa sisi feminim sedang menguasai dirinya. Selanjutnya ada animus. Animus sendiri yaitu kebalikan dari anima. Sisi maskulin pada wanita. Wanita yang didominasi oleh animus tidak ada pemikiran logis atau menampakkan emosi yang mampu menggoyahkan kepercayaannya. Selanjutnya ada self. Self sendiri menjadi pusat kepribadian dikelilingi oleh semua sistem-sistem individualis. Melalui self-kreativitas dan ketidaksadaran diubah menjadi sadar dan disalurkan dalam aktivitas produktif. Ada pula dinamika kepribadian. Dinamika disebabkan oleh energi psikis oleh Jung sendiri yang disebut libido. Libido tidak lain dari intensitas kesediaan psikis atau hanya dapat diketahui lewat peristiwa itu sendiri. Adapun tahapan-tahapan pertimbangan sendiri dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anarkis. Fase ini dikarakteristikkan dengan banyaknya kesadaran yang kacau. Yang kedua ada monarkis. Fase ini dikarakteristikkan dengan perkembangan ego dan mulainya masa berpikir secara logis dan verbal. Yang ketiga ada dualistis. Di fase ini ego sebagai penerima mulai tumbuh, kemudian terbagi menjadi objektif dan subjektif.
Lalu yang selanjutnya ada masa muda. Masa muda ini ditandai dengan pubertas sampai dengan masa pertengahan. Kesulitan di masa ini dialami mengatasi untuk menyadari perbedaan antara masa kanak-kanak dan muda, menghindari masalah adanya masa prinsip konservatif. Yang selanjutnya yaitu ada masa pertengahan, yaitu yang bisa disebut dengan parubaya, usianya 35-40 tahun. Kecemasan meningkat dan merupakan fase yang potensial. Baik, segitu saja yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.